Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang Timnas Voli Putri Indonesia setelah kemarin Timnas dikalahkan oleh Thailand dengan skor 3-0. Ini sebenarnya kalau kita berbicara teknis ya sebenarnya useless karena di atas kertas kan kita memang kalah jauh jika dibandingkan dengan Thailand. Kemarin kita bisa melihat perbedaan atau gap yang sangat besar dan sekali lagi ini membuktikan bahwa Thailand memang jauh di atas kita, masih beberapa langkah di depan kita dan kita tertinggal sangat jauh jika dibandingkan dengan Thailand. Dari segi elemen, misalnya dari segi statistik kan kita bisa melihat bahwa Thailand itu kan memang unggul segalanya ya. Dari block point mereka unggul jauh, kemudian dari serve unggul jauh. Mungkin hanya dari error yang kita lebih sedikit, satu lebih sedikit jika dibandingkan dengan Thailand. Tapi apapun itu ya memang kita mau berandai-andai kayak gimana dalam kondisi saat ini atau di situasi saat ini, masih sangat mustahil bagi timnas voli putra Indonesia untuk bisa mengalahkan Thailand. Kemarin kita juga bisa melihat bagaimana beberapa pemain akhirnya diturunkan. Shakira diturunkan, kemudian Kanza diturunkan, tapi ya memang mereka tidak bisa untuk memberikan perubahan yang signifikan. Mereka tidak bisa memberikan impact yang sangat besar. Jangankan untuk pemain muda, untuk pemain senior aja kan kita bisa melihat bahwa ya kita memang morat-marit, memang pontang-panting kalau melawan Thailand. Nah, kekalahan saat menghadapi Thailand itu membuat kita saat ini itu berada di posisi ketujuh ya. Nah, kita besok masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya karena kita akan menghadapi Australia. Kalau kita menang dengan skor berapapun saat menghadapi Australia, itu kan kita bisa untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi kita kan harus mengamankan posisi ya, agar kita terhindar dari lawan-lawan yang berat di babak berikutnya. Saat ini di posisi pertama itu adalah Cina, kemudian di posisi kedua ini adalah Thailand, di posisi ketiga adalah Jepang, nah posisi keempat ini adalah Taiwan. Kalau ternyata misalnya gini, amit-amit kita itu terjerembab atau kita misalnya meleset ke papan bawah ya kita akan menghadapi lawan-lawan yang berat karena kita nanti akan menghadapi papan atas. Nah makanya seperti yang tadi saya bilang bahwa kita mau tidak mau harus memetik hasil yang sangat positif saat melawan Australia agar kita bisa mendapatkan lawan yang lebih mudah. Dengan konfigurasi saat ini, kemungkinan ya kita bisalah finish di posisi kelima atau keenam, yaitu dengan syarat kita bisa untuk memetik hasil yang maksimal saat melawan Australia. Nah, ini adalah beberapa skenario agar kita itu bisa untuk lolos ke babak selanjutnya ya teman-teman semua. Jadi untuk skenario pertama itu adalah Indonesia itu bisa finish di posisi 4 klasemen jika berhasil mengalahkan Australia dengan skor 3-0 dengan catatan Cina itu menang melawan Taiwan, kemudian Jepang menang melawan Vietnam, nah sementara Thailand menang melawan Kazakhstan. Tapi kan ya kita tidak boleh menggantungkan harapan kepada tim lainnya, artinya ya kita harus bergantung kepada tangan kita sendiri, kepada usaha atau effort kita sendiri. Kalau menghadapi Australia terus kemudian amit-amit misalnya kita tidak mendapatkan hasil yang positif ya ini akan kebangetan karena secara peringkat kita kan jauh di atas Australia, kemudian juga track record kita itu kan sangat baik saat melawan Australia. Makanya mumpung kita mendapatkan modal ketika kita mengalahkan Kazakhstan, meskipun kita kalah lawan Thailand tapi kan kemenangan melawan Kazakhstan itu sudah merupakan pijakan awal, sudah merupakan milestone bagi kita untuk menghadapi babak selanjutnya, untuk memperbesar chance atau peluang untuk lolos ke fase berikutnya. Nah, balik lagi ke permainan timnas. Sekali lagi, kita bisa melihat bahwa kayaknya ini ya, memang pelatih timnas voli putri Indonesia, Marco Sugiyama, dan semua pemain itu kan memang dalam tanda kutip sudah angkat tangan saat menghadapi Thailand kemarin. Nah makanya rotasinya itu lebih banyak. Beda cerita ketika menghadapi Kazakhstan, saat itu kan hanya Gendis yang dimasukkan ya. Tapi kemarin kan beberapa pemain itu dimasukkan meskipun sekali lagi tidak memberikan impact yang sangat besar. Khusus untuk pemain muda ini kan kayaknya ini memang diberikan kesempatan bermain agar mental mereka itu semakin baik, agar mereka merasakan atmosfer pertandingan yang kompetitif, bisa merasakan suasana laga yang memang bisa untuk menempa mental mereka, karena kita itu kan akan menghadapi FIC Under 20 tahun 2027 ya.
Nah, itu artinya persiapan dilakukan mulai sekarang. Meskipun sebenarnya agak bias atau agak aneh kalau misalnya regenerasi dilakukan di turnamen yang skalanya paling tinggi, di turnamen yang top tier atau skala paling besar. Karena kan regenerasi ataupun pembinaan yang kontinu itu kan bisa dilakukan di turnamen yang tidak terlalu tinggi atau misalnya di tryout dan lain sebagainya. Plus kita kan juga bisa melihat pada akhirnya ketika misalnya Arnita Putri diganti, ya setter cadangannya atau setter penggantinya itu kan tidak bisa untuk step up ya. Nah, ini kan sebenarnya yang disayangkan, kenapa kok timnas kehilangan Tisha Amalia yang akhirnya bermain di Piala Panglima TNI. Balik lagi kalau misalnya kita membandingkan timnas Indonesia melawan timnas Thailand, ya timnas Thailand itu kan para pemainnya itu kan bergabung sangat lama. Mereka itu kan sudah satu tim dalam waktu yang sangat lama. Pelatihnya ini juga pelatih yang sudah melatih mereka dalam waktu yang lama. Beda cerita dengan timnas Indonesia. Bahkan timnas itu kan menjelang detik-detik terakhir berangkat itu masih ada pergantian pemain. Nah, dari situ itu kan sudah dua hal yang sangat berbeda yang dialami atau terjadi di antara Indonesia dan juga Thailand. Mungkin untuk pelatih ya, mungkin Marco Sugiyama sudah cukup lama ya, plus beberapa pemain senior seperti Medioliogo itu kan sudah lama membela timnas, kemudian Arnita Putri membela timnas. Tapi kan tambal sulam yang terjadi di timnas itu kan tidak bisa kita tepikan. Artinya pergantian demi pergantian di pemain timnas itu kan pasti akan berpengaruh terhadap banyak hal. Salah satunya adalah berpengaruh terhadap chemistry yang terjadi di antara para pemain dan lain sebagainya. Belum lagi adjustment pemain terhadap game plan yang ada di timnas, terutama pemain muda ya. Ini kan menjadi PR tersendiri. Tapi kan ya gimana, kita kan faktanya memang seperti itu ya. Pengennya kita adalah tim itu kan kontinu ya, kemudian juga persiapannya maksimal, kemudian tidak terjadi dalam tanda kutip tambal sulam menjelang turnamen. Karena kan kalau tambal sulamnya detik-detik terakhir menjelang event resmi itu kan pasti akan merepotkan, pasti akan memberikan sesuatu yang berbeda. Nah, makanya pengennya itu kan kita smooth semua atau berjalan mulus, tapi kan ya kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa cuap-cuap atau hanya bisa ngomong, karena semuanya itu bergantung di federasi dan juga di pelatih. Jadi gitu ya teman-teman semua, pokoknya pada intinya kita masih memiliki peluang, masih memiliki chance untuk lolos ke babak berikutnya, dan kita bisa untuk mendapatkan posisi yang lebih enak, tapi semuanya itu akan bergantung besok ketika kita menghadapi Australia. Kalau misalnya sekali lagi amit-amit ternyata kita tidak mendapatkan hasil yang positif, ya kita akan terpeleset dan kita akan menghadapi lawan yang berat. Nah, makanya kita harus bisa untuk meningkatkan posisi kita. Kita harus bisa untuk memperbaiki peringkat kita di klasemen akhir FIC Continental 2026 ini. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas mendapatkan hasil terbaik. Syukur-syukur bisa finish di posisi ke-6 di turnamen FIC Continental, dan juga Volley Indonesia diurus oleh PVSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.